Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga, saya ingin menyampaikan tentang pekerjaan profesional dan profesionalisme. Ya, jadi ada profesional dan ada profesionalisme. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan dalam mata kuliah etika profesi, bagaimana tentang seorang itu bisa disebut dengan profesional, bagaimana seseorang itu bisa menjalankan profesionalismenya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pengertian dari profesional. Ada pakar yang mengatakan bahwa profesional adalah someone who is regarded an expert since he has a mastery of a specific branch of learning. Jadi seorang itu bisa dikategorikan sebagai profesional setelah ia mempunyai suatu keahlian, mastery untuk sesuatu yang spesifik. Jadi dari suatu proses pengetahuan yang spesifik. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa profesional adalah orang yang bisa mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Nah, ini contoh adalah profesional di bidang kedokteran. Ya. Kemudian ada pengertian mengenai profesional. Disebutkan bahwa ada dua pengertian. Yang pertama adalah profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Yang kedua adalah profesional adalah suatu penampilan dari seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Wah, dia profesional. Jadi dia melihat bahwa orang itu profesional. Nah, contoh adalah guru yang disiplin mengerjakan seluruh tugas untuk tupoksinya dengan penuh tanggung jawab. Di situ guru itu bisa kita sebut guru yang profesional terhadap pekerjaannya. Nah, menurut kamus bahasa itu adalah profesional adalah orang yang terkait dengan suatu profesi, kemudian juga dia memiliki kepandaian khusus untuk menjalankan profesinya, seperti seorang juru masak profesional, itu adalah sebagai contohnya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih unsur-unsur profesional? Nah, profesi itu sering juga kita artikan dengan pekerjaan atau job kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession itu, di situ mengandung makna yang berasal dari perbedaan bahasa Anglo-Saxon. Di situ tidak hanya terkandung aspek yang terkait dengan pekerjaan saja. Nah, di sini karena profesi profesional itu mengharuskan orang tersebut memiliki suatu panggilan atau komitmen. Jadi di sini bisa diartikan bahwa arti profesional itu adalah mengandung tiga unsur. Yang pertama terkait dengan yang namanya skills and competence atau kapabilitas teknis. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas kerja atau result. Yang ketiga adalah komitmen pada profesi. Nah, ini adalah unsur dari profesional. Dan kemudian apa syarat pekerjaan profesional? Yang pertama, seorang profesional itu adalah pekerjaannya untuk melayani orang banyak atau umum. Nah, kemudian dalam kaitan dengan pelayanan tersebut, dia memerlukan pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan. Ya. Kemudian adanya kode etik dan standar yang harus ditaati dalam organisasi yang dia masuki. Yang keempat adalah dia menjadi anggota. Ya, tadi sampai di bagian ketiga tadi, dalam suatu organisasi profesi, dan dia aktif terhadap kegiatan yang diadakan oleh asosiasi atau organisasi profesi tersebut. Kemudian dia juga bisa memiliki atau media atau publikasi untuk meningkatkan keahlian atau keterampilannya. Kemudian dia juga punya kewajiban untuk menempuh ujian. Nah, dia bisa menjadi akuntan kalau dia telah lolos uji untuk profesi akuntan. Atau dia sebagai advokat, dia harus lulus ujian advokat.
Nah, atau dia seorang dokter harus melalui suatu proses sebagai koas, ya. Yang itu biasa berlangsung bisa 2 tahun, ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan profesional. Nah, kemudian ya tadi dengan adanya ujian-ujian, tentunya ada badan khusus yang diberi oleh wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ujian tersebut dan juga mengeluarkan sertifikat kelulusan bagi orang yang telah mengikuti proses untuk menjalankan ujian terhadap suatu profesi tertentu. Nah, kemudian tadi kita bahas tentang yang namanya profesional. Ada lagi satu istilah profesionalisme, ya. Nah, profesionalisme ini diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada orang yang membutuhkan jasa profesionalismenya. Dan kedua, profesionalisme ini mempunyai makna mutu, ya, terkait dengan mutu, kualitas. Ya, di sini kualitas ada juga tidak hanya kualitas terhadap dari layanan, tapi juga kualitas individu atau tindak tanduk dari profesional yang merupakan ciri khusus suatu profesi atau yang disebut dengan profesional. Nah, kalau kita lihat juga ada yang mengatakan profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat berbekal dengan keahlian dan berdasarkan rasa kepanggilan, ya, terpanggil serta ikrar untuk menerima panggilan dengan semangat untuk melakukan pengabdian, siap memberikan bantuan atau pertolongan kepada sesama di tengah di sana katakan ya gelapnya kehidupan. Jadi memang terkait dengan psikolog, dokter. Nah, ini pendapat dari Profesor Wignio Subroto. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan profesionalisme itu adalah adalah isi dari profesi, ya, dengan isi dari profesi tadi dengan yang namanya moral dan perilaku etis, ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada lagi tadi istilah profesionalisme. Kemudian ada yang namanya profesionalitas. Ini merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan bersungguh-sungguh terhadap profesinya. Nah, di samping itu ada namanya profesionalisasi. Nah, ini adalah satu proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang, ya, atau sekelompok orang untuk menjadi profesional. Nah, kemudian apa ciri-ciri profesionalisme? Yang pertama adalah memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang dan mempunyai kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. Mama katakanlah seorang ahli listrik, dia harus menguasai teknis perlistrikan dan menggunakan alat-alat yang terkait dengan listrik, pengukuran meter dan segala macam, ya. Nah, kedua, dia profesionalisme itu adalah memiliki ciri-ciri punya sifat mengejar kesempurnaan hasil atau artinya suatu perfect result, sehingga nanti dituntut untuk mencari terus langkah-langkah untuk peningkatan mutu. Yang ketiga, memiliki dasar ilmu berdasarkan pengalaman dan juga kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, peka dalam membaca situasi secara cepat dan tepat, serta cermat dalam mengamati atau mengambil suatu keputusan atas dasar dari kepekaan tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atas putus asa
sampai hasilnya itu bisa tercapai. Nah, ciri-ciri yang kelima adalah memiliki sifat berorientasi ke depan, sehingga memiliki kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Nah, kemudian ciri yang keenam, memiliki sifat mandiri. Ini berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta menyimak serta menghargai pendapat orang lain ya. Namun tentunya tetap cermat dalam memilih yang terbaik untuk perkembangan usahanya itu. Nah, kemudian profesionalisme itu memiliki ciri memiliki integritas yang tinggi, ya, yang tidak tergoyah oleh keadaan terpaksa atau godaan iman yang seperti dalam kaitan dengan korupsi ya. Nah, kemudian selain ciri-ciri tadi ada beberapa prinsip dari profesionalisme. Yang pertama, kejujuran atau honesty, berpegang pada prinsip atau integrity, memelihara janji, promise keeping, punya kesetiaan atau fidelity, kemudian wajar, ada kewajaran, fairness, sangat membantu, suka membantu orang lain, caring for others. Nah, hormat juga pada orang lain, respect for others. Kemudian prinsipnya adalah mengejar keunggulan, pursuit of excellence. Dan tentunya dan terakhir yang tidak kalah penting adalah yang namanya accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, apa watak profesionalisme? Nah, watak profesionalisme yang pertama adalah beritikat untuk mewujudkan kebaikan atau kebajikan demi kehormatan profesi yang dijalani. Yang kedua adalah harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi, yang ini dicapai melalui satu proses pendidikan yang panjang, eksklusif dan berat. Yang ketiga adalah hasil kerjanya diukur berdasarkan kualitas teknis dan kualitas moral, dan tunduk kepada mekanisme pengendalian berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam suatu organisasi profesi. Demikian untuk materi yang kewirausahaan pada pertemuan ketiga ini. Demikian, terima kasih.